Orang linuwe dan tidak linuwe itu tergantung pada laku dari perbuatannya. Yang disampaikan ilmu-ilmu tua, tapi yang dikerjakan ilmu cah nom reare ya padha wae. Cokro. Kan banyak juga orang-orang spiritual itu terkait dengan raja. Kalau cokro itu kan ada beberapa versi, Pak. Antara si A, si B, dan C itu kan beda pemahamannya. Nah, sebetulnya pemilik raja kalau cokro sendiri itu siapa, Pak? Awalnya? Awalnya yang mempunyai raja kalau cokro, ya orang-orang yang berkapitayan Jawa. Makanya kalau ada orang dari luar yang di sini mengatakan mempunyai raja kalau cokro dan bisa menumbali ini dan itu, sekarang itu nggak perlu kita itu mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang belum tentu benar. Yang belum tentu benar. Lah kalau sudah berani praktek seperti saya, itu baru namanya punya raja kalau cokro. Jadi kita nggak sekedar wacana saja, dibuktikan dan kita patrapkan dan kita tunjukkan ke, karena sering saya menyebutkan raja kalau cokro. Tapi kan mungkin baru tahu saya toh orang yang berani menyampaikan dan berani mempraktekkan yang dinamakan raja kalau cokro plus bacaannya. Karena saya juga sering melihat di YouTube dan yang lainnya membicarakan raja kalau cokro. Kalau memang punya, sampai kapan itu mau diajarkan? Apakah orang itu hanya cukup untuk dikasih tahu, hanya dia diceritai aja, diberi cerita saja? Kan paling tidak itu harus berani mempraktekkan. Ini loh raja kalau cokro, ini loh milik kita, dan inilah ajaran dari leluhur kita. Kan gitu. Dan hanya wacana, ilmu ini bisa begini, ilmu itu bisa begitu. Ya paling tidak itu caranya begini loh, kalau pengen punya ilmu itu tunjukkan itu. Kalau itu dianggap ilmu sakral, ilmu itu nggak ada yang sakral sebenarnya. Ada ilmu tua, ada ilmu hitam. Terus tandanya ilmu tua itu gimana? Apa yang sudah jenggotan putih? Atau yang sudah berambut putih? Ada ilmu hitam. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Wong ilmu kok ditandai. Jadi kalau sudah berani menyampaikan dan berani mengatakan bahwa ilmu ini bisa begini, ilmu ini bisa begini, paling tidak harus pernah praktek. Apalagi kalau sudah ngomong di YouTube, tampilkan di YouTube. Berarti kita tuh bukan pembohong lagi. Jangan-jangan ngeklaim bahwa ini ilmu hitam, ini ilmu putih. Jangan jadi dia itu cuman ya dengar penyampaian seperti itu, maka saya ya menyampaikan seperti itu. Tiru-tiru. Maka ada pepatah tong kosong berbunyi nyaring, itu ternyata benar. Banyak orang yang bisa ngomong tapi prakteknya babar pisan. Atau bahasa Jawanya blas gede blas nih sebenarnya. Gitu. Mudah kita berbicara, kita berargumen itu mudah. Tapi yang penting kan prakteknya, dan itu berani mewujudkan dan berani menyampaikan. Karena sering disampaikan di publik, ya kita harus berani menyampaikan di publik. Ini loh sebenarnya begitu. Orang linuwe dan tidak linuwe itu tergantung pada laku dari perbuatannya. Yang disampaikan ilmu-ilmu tua, tapi yang dikerjakan ilmu cah nom reare ya padha wae. Gitu. Kita menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi dia sendiri yang mana yang salah, mana yang benar, dia sendiri nggak paham. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang satu karena pintar berwacana. Yang kedua mungkin dia itu kepengen dianggap tua atau dianggap orang pintar. Gitu loh. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa yang memiliki ilmu raja kalau cokro itu pasti orang Jawa ya. Ya sudah jelas. Jadi ketika ada orang yang mengklaim memiliki ilmu raja kalau cokro bukan orang Jawa, itu perlu dipertanyakan.
dari dulu, apalagi orang-orang yang membawa atau yang menyampaikan Raja Kalacakra itu diklaim tadi katanya Sunan Kudus, tadi katanya Sesi Bakir. Itu kalau saya itu sebenarnya kan yang menceritakan itu memakai dua metode. Kalau nggak comotologi ya cocokologi. Itu rata-rata begitu. Masalahnya gini loh, sebenarnya yang dikerjakan itu ilmu kita. Dan orang itu belum tentu melakukan seperti ilmu kita. Tapi karena diperuntukkan di sini dan untuk kita, maka itu dicomotologi. Dicomot-comotlah ilmu orang Jawa itu seolah-olah itu dikerjakan orang itu. Lah yang menguatkan cerita itu dan yang berani menjadi saksi dan berani dia bertanggung jawab tentang cerita itu siapa kira-kira? Makanya gini loh. Dengan kedatangan orang-orang yang disampaikan tadi tentang Sunan Kudus, tentang Sesi Bakir, itu kalau kedatangannya Nusantara ini belum terbentuk dan Nusantara ini belum mempunyai pimpinan, atau sikap orang-orang Jawa ini masih amburadul yang belum tertata, mungkin karena dia. Lah kedatangan mereka Nusantara ini sudah ada, dan Nusantara ini sudah punya ajaran, dan Nusantara ini sudah punya raja. Apalagi kedatangan seorang Sunan Kudus. Itu loh negara Nusantara, Mojopahit, Mataram, negara Ndoho, negara Singasari itu sudah berdiri jauh sebelum dia itu datang, dan negara ini sudah tertata. Kan dia datang itu seolah-olah dialah yang menyempurnakan orang sini supaya beragama. Lah apakah dianggap orang-orang Jawa waktu itu nggak beragama? Terus yang kedua kalinya, kenapa dia itu menjajakan agama di dalam orang yang sudah beragama? Hanya untuk menggeser agama-agama orang yang didatangi, lalu dia mengklaim pakai cara-cara agama orang terdahulu. Inilah kebangetan, inilah cerita-cerita fiktif, cerita bohong. Menjajakan agama dalam agama, Pak. Menjajakan agama di dalam agama orang yang sudah beragama, bukan menjajakan agama dalam agama. Gitu. Jadi rata-rata orang yang menjajakan agama di dalam orang yang beragama, sebenarnya dia itu menyelam sambil minum air. Itu loh asline. Gak mungkin kalau dia tuh gak menyelam sambil minum air, gak mungkin. Sekarang loh, dengan Kapitayan Jawa sendiri, dengan ajaran-ajaran orang Jawa sendiri, setelah dia membawa ajaran yang dari luar dimasukkan ke sini, ternyata keterangannya dia tuh tetap masih lengkap ajaran Kapitayan yang ada di sini tuh. Malahan justru ajaran dari mereka itu sulit untuk dipahami dan sulit untuk diartikan. Lah orang Jawa sendiri tuh agamanya itu kasunyatan kok. Jadi apa yang dikatakan itu dikerjakan, apa yang dipahami itu bisa diwujudkan kok. Nggak harus bertele-tele, nggak harus mencari-cari, nggak harus nunggu-nunggu waktu, nunggu-nunggu umur, nggak usah kok. Parahnya sekarang itu banyak orang itu mencari hidup di dalam agama. Nah, pada akhirnya sebenarnya itu ndomblang hidup untuk memuliakan dirinya dengan berlabel agama atau menjajakan agama itu. Makanya sekarang kembali lagi, ya ada memang orang-orang Jawa itu yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya seperti itu. Tapi kan tidak semua, karena ya contohnya tadi malam, dengan saya mengadakan Patrap Raja Kalacakra, yang semuanya itu saya modali sendiri, saya berani berkorban, dan pada akhirnya siswa-siswa atau murid-murid yang belajar di sini dengan sukarela untuk memberi sedikit bantuan untuk supaya kita nggak terlalu berat. Yang ketiganya, selama di sini mengadakan pertemuan rutin setiap malam Senin, belum ada kok di antara murid-murid saya tak tarik iuran, terus tak iming-imingi dengan pahala. Enggak pahala, dengan amal, dengan untuk membangun ini, untuk membuat ini. Dan saya
pernah menyampaikan, ya paling tidak itu namanya guru ya, kita gimana lah supaya guru itu ada sedikit pemasukan dan lain sebagainya, bisa ditanyakan pada semua murid saya. Karena yang kita ajarkan, yang kita sampaikan ke murid-murid terutama itu untuk bagaimana supaya kita tuh bisa mengenali diri, dan setelah itu untuk menanamkan kepercayaan. Dengan percaya itulah apa yang dikehendaki, kepengen sukses, kepengen maju, kepengen lebih cerdas. Nah, dengan kesuksesan, dengan kemajuan dan kecerdasan mereka itulah, maka kalaupun rezekinya seret akan tertata, kalaupun penuh dengan masalah, maka masalah itu akan berani menghadapi dan berani menyelesaikan. Itu ajaran yang sebenarnya, yang benar mestinya. Nah, kalau rezeki yang seret, masalah yang banyak, terus diajari untuk membaca tulisan, dan bacaan itu enggak cukup sekali, harus diulang-ulang 1000 kali, 4000 kali. Kadang masih dibelok-belokkan juga. Nah, makanya rezekinya malah enggak lancar, masalahnya malah enggak ruwet karena belum sempat untuk menyelesaikan. Oh, nggih, monggo. Nggih.